Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan terakhir kita mengakhiri pembahasan tentang tafsir surat At-Tin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ke surat sebelum At-Tin, yaitu surat Al-Insyirah, Alam Nashrah. Seperti biasa, sebelum kita mengawali, kita akan membaca surat ini untuk mengulang hafalan kita, dan apabila ada beberapa bacaan yang kurang pas bisa kita benarkan sambil membahas beberapa hukum tajwid yang ada di dalam surat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. Ada hukum tajwid di sini. Alam nashrah, mim sukun ketemu dengan nun. Alam, ini kan mim, di atasnya apa? Sukun. Setelah mim sukun ini huruf nun. Alam nashrah. Ini dalam ilmu tajwid namanya izhar syafawi. Apa namanya? Izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi itu bibir. Maksudnya apa? Maksudnya membaca huruf mimnya itu jelas. Jelas gimana Ustadz? Tidak perlu didengungkan. Tidak perlu didengungkan. Kalau didengungkan kayak apa Ustadz? Alam nashrah. Itu namanya mendengung. Kalau enggak mendengung gimana? Alam
nashrah. Jadi tidak setiap yang kelihatannya merdu itu benar. Ya, kan ada sebagian alam nashrah. Ketone kayak benar gitu. Padahal salah ya. Bukannya enggak boleh membaca dengan merdu, boleh. Ya, tapi enggak boleh sampai merusak tajwid ya. Tidak boleh sampai merusak tajwid. Alam nashrah. Ini mim sukun ketemu dengan nun. Huruf apa lagi Ustadz? Banyak. Ada 26 huruf. Ada 26 huruf yang kalau ketemu dengan mim sukun maka hukumnya namanya izhar syafawi. Cara ngapal 26 huruf itu gimana Ustadz? Gampang. Huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba. Gampang ora? Nah, jadi yang jenengan hafalkan yang tidak masuk aja. Huruf apa? Mim dan ba. Selain itu, kalau ketemu dengan mim sukun, maka cara bacanya izhar syafawi. Ya, alias bacanya jelas. Kita ulang. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. Surat Al-Insyirah. Seperti biasanya sebelum kita memasuki materi tafsir, kita akan sedikit memberikan prolog, pendahuluan untuk masuk ke dalam surat ini. Kita hidup di dunia ini macam-macam manusia yang ada di atas muka bumi ini. Beragamnya manusia itu antara lain dilihat dari apakah manusia itu punya prinsip hidup atau tidak. Kita sering melihat ada orang hidup di muka bumi ini punya prinsip. Dan prinsip itu dia pegang sampai akhir hayatnya. Ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Betul. Jangan bagus dulu, tergantung prinsipnya. Prinsipnya benar atau salah. Kalau memegang prinsip tapi salah sampai akhir hidup, ini enggak bagus. Ada orang yang punya prinsip baik sehingga dia pegang terus sampai akhir hidupnya. Ini bagus atau tidak? Bagus. Ada orang yang punya prinsip tapi prinsipnya salah sampai akhir hidup dia pertahankan. Bagus apa jelek? Jelek. Dan ada manusia jenis yang ketiga yang tidak punya prinsip. Tidak punya prinsip. Bagus apa jelek? Jelek. Ya. Ibarat air di atas daun talas. Kesana kemari. Kancane ngalor melu ngalor. Kancane ngidul melu
ngidul. Kancane nyemplung sumur, melu nyemplung sumur. Karena tidak punya prinsip. Nah, kita ini umat Islam, orang yang beragama Islam ini harus punya prinsip hidup. Prinsip hidup itu dari mana kita mengambilnya, Ustaz? Dari pedoman kita. Firman-Nya Allah dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsip hidup kita. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi kita ini tidak perlu mengadopsi prinsip dari ajaran-ajaran yang lainnya, nggak perlu. Karena ajaran kita, ajaran agama kita adalah merupakan ajaran yang paling sempurna dan sudah paripurna. Sehingga ketika ajaran agama kita ini turun ke muka bumi, maka sudah mencakup seluruh prinsip-prinsip kehidupan yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dan di antara prinsip hidup itu adalah apa yang termaktub di dalam akhir surat Al-Insyirah. Yaitu ayat yang ke-7 sebelum terakhir. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apa artinya? Kalau kamu selesai melakukan suatu urusan, fansab. Apa artinya fansab? Maka tetaplah berbuat, tetaplah bekerja, tetaplah beramal untuk urusan berikutnya. Itu arti dari faidza faragta fansab. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita agar kalau kita sudah selesai melakukan ibadah, lanjutkan ibadah berikutnya. Selesai melakukan kebajikan, lanjutkan kebajikan berikutnya. Selesai melakukan ketaatan kepada Allah, teruskan dengan ketaatan berikutnya. Contoh, bangun tidur. Apa yang pertama kali kita lakukan? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lanjutkan setelah itu. Apa? Wudu. Ibadah atau bukan? Ibadah. Doa. Bangun tidur ibadah. Begitu selesai doa, langsung lanjutkan dengan ibadah berikutnya. Ambillah air wudu. Setelah mengambil air wudu, apa yang dilakukan? Oh ya, doa lagi. Doa habis wudu. Setelah doa habis wudu, pakai baju dulu toh. Sarungan, pakai baju. Masa pakai kaos OT-OT sholatnya. Pakai baju, baca doa. Setelah itu sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, sholat witir. Ternyata masih ada waktu. Menjelang subuh apa yang dilakukan? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu cirinya orang yang beriman ketika waktu sahur memperbanyak istighfar. Sambil duduk atau sambil aktivitas yang lainnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian setelah itu keluar rumah, baca doa, berjalan menuju ke masjid. Baca doa, berangkat ke masjid. Mungkin di tengah jalan karena masjidnya agak jauh terdengar suara azan. Maka kita menirukan bacaan muadzin. Sampai ke masjid, dahulukan kaki kanan. Masuk sambil baca doa. Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca doa, masuk masjid. Setelah itu kemudian salat tahiyatul masjid. Selesai salat tahiyatul masjid, lanjutkan lagi ibadah yang lainnya. Ternyata qomatnya masih agak lama. Apa? Doa. Ad-du'a bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dan qomat tidak akan ditolak, alias diterima sama Allah. Sambil nunggu.
Kemudian dikumandangkan qomat, sholat subuh, habis subuh lanjutkan dengan zikir habis sholat. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Sampai selesai. Masih ada lagi, masih zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah, ayat kursi, al-ikhlas. Apalagi Ustaz? Bersiap-siap untuk melakukan aktivitas keseharian kita. Bekerja dengan niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan terus duhur, asar, maghrib, isya. Sampai kita membaringkan tubuh kita di atas kasur. Sebelum tidur kita baca doa. Sambil kita niatkan bahwa istirahat ini untuk menguatkan fisik kita. Supaya besok subuhan bangunnya seger. Fa'idha faragta fansab. Begitulah rutinitas seorang muslim. Dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Kenapa harus seperti itu Ustaz? Karena kita kan mengikrarkan. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar dalam surat Al-An'am ayat 162. Jadi ikrar ini kita hafal, sudah sering kita hafal. Inna solati, solatku, wa nusuki, sembelihanku. Dalam tafsir yang lainnya, ibadahku, wa mahyaya, apa? Hidupku, wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang muslim dari satu waktu ke waktu lainnya selalu dia mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam itu adalah agama anti pengangguran. Islam itu adalah agama yang anti pengangguran. Mengajarkan kepada umatnya untuk sibuk. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Makanya seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, inni akrahu an ara ar-rajula farigha. Aku enggak suka ngelihat seseorang itu kosong. Kosong alias nganggur. Ya. La fi amali dunya wala akhirah. Nganggur, urusan dunia enggak dia kerjakan, urusan akhirat apalagi. Kata Ibnu Mas'ud, saya enggak suka sama orang-orang yang seperti itu. Dan sayangnya orang yang seperti itu di masyarakat kita sedikit apa banyak? Banyak. Duduk termangu. Ya, sambil duduk di atas kursi goyang berjam-jam. Ditemani dengan kopi sambil bakari duit. Gini apa? Kelepas, kelepus. Ya. Berapa jam itu berapa bungkus? Kira-kira orang kayak gitu sedang zikir apa enggak itu? Zikirnya kepriye masa? Astagfirullah. Habis itu subhanallah. Ada enggak orang kayak gitu? Kayaknya tak jarang gue. Mengawalinya aja enggak bismillah, ya enggak? Apa ada? Tres bismillah. Ada enggak? Enggak ada. Urusan dunia enggak. Urusan akhirat enggak. Subhanallah. Berjam-jam menghabiskan waktunya seperti itu. Duduk termangu, itu pas lagi punya duit. Kalau nggak punya duit ya cuma duduk di pinggir jalan, duduk di pos ronda, sambil meletakkan tangan kayak gini, ya, ngitungi mobil yang lewat, ya, ngalamun. Apa yang dipikirkan? Nah, orang-orang yang seperti ini nih wajar nih kalau kemasukan setan. Setan itu biasanya masuk ke dalam otak yang sedang kosong. Orang kesurupan itu seringnya karena satu,
emosinya sedang labil. Emosinya sedang labil. Terlalu marah, terlalu gembira, terlalu sedih. Itu emosi yang sedang naik turun. Masuk setan. Atau pikiran sedang kosong. Ya. Sudah kosong, sandekala lagi. Ya, sore-sore ya domblong, ya bengong, akhirnya kemasukan setan. Nah, orang-orang yang seperti subhanallah tidak menghargai waktunya. Padahal buat seorang muslim, waktu itu adalah modal yang sangat besar. Ya. Kalau boleh kita umpamakan, waktu itu seperti wadah. Seperti wadah. Wadah ini tergantung apa isinya. Masing-masing dari kita oleh Allah dikasih wadah. Dan wadah kita sama wadahnya orang lain. Wadahnya Abu Bakar 24 jam. Wadahnya Abu Jahal 24 jam. Tapi hasilnya sama enggak? Beda. Antara yang wadah gelas diisi susu dengan wadah gelas diisi comberan. Ya. Wadahnya sama 24 jam. Ya. Waktunya nun sewu kiai dengan waktunya maling sama enggak? Sama. 24 jam. Waktunya orang yang rajin bekerja dengan pengangguran sama enggak? Sama. 24 jam. Cuman apa yang dia gunakan untuk mengisi wadah tersebut. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, doa yang sering beliau baca dalam Sahih Muslim, mungkin juga di antara jamaah sekalian sudah banyak yang hafal. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Kemudian yang ingin kita garis bawahi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini sebagai media untuk menambah kebaikan. Jadi toh kalaupun saya dikasih umur, ya Allah, jadikanlah umurku ini untuk kebaikan. Ada sebagian orang enggak. Umurnya digunakan untuk menambah dosa. Maka orang yang seperti ini lebih baik mati. Makanya doa selanjutnya, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai pemutus dosa-dosaku. Jadi ada sebagian orang umurnya semakin panjang, dosanya semakin banyak. Lebih baik umurnya pendek, supaya dosanya tidak tambah banyak. Namun ada sebagian orang semakin panjang umurnya, akan semakin banyak amal solehnya. Orang yang seperti ini lebih baik umurnya panjang. Makanya kalau doakan orang itu jangan cuma mudah-mudahan panjang umur. Loh, panjang umur untuk maksiat. Lebih baik pendek umur. Terus berarti dongannya kepriye Ustaz? Ya, mudah-mudahan pendek umur. Masa gitu? Ya enggak. Mudah-mudahan umurnya barokah. Gitu. Mudah-mudahan umurnya barokah. Barokahnya seorang enggak tahu banyak atau pendek. Ada sebagian ulama, ya, umurnya pendek tapi barokah. Contohnya Imam Nawawi. Siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Beliau usianya 40-an. Usianya 40-an. 40 tahun ketika beliau wafat sudah meninggalkan karya tulis yang banyak sekali. Ya, yang biasa dibaca di masjid ini kemarin. Kitab apa? Riyadhus Shalihin. Itu baru satu buku beliau, masih banyak buku beliau yang lainnya. Beliau punya buku fikih namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. 13 jilid atau 15 jilid. Semeneng. Padahal usianya 40 tahun. Nah, sekarang panjenengan pikirkan, panjenengan nanti usia 40 tahun ninggalin apa?
akan kita tinggalkan. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan, tergantung manusianya. Ya, tergantung jenis manusianya. Kalau memang dia berilmu, dia akan meninggalkan ilmunya. Kalau dia ahli maksiat, dia akan meninggalkan nama buruknya di muka bumi ini. Makanya agama kita itu mengajarkan kepada kita bahwa waktu yang ada di hadapan kita harus kita manfaatkan. Orang Arab itu punya istilah, punya ungkapan, al-waktu kasayfi. Waktu itu bagaikan pedang. Maksudnya bagaimana Ustaz? Illam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak memotong waktu itu, maka waktu itu yang akan memotongmu. Maksudnya kalau kita tidak memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, nanti engkau akan rugi besar. Kelanjutan dari kalimat ini, wa nafsuka illam tushghilha bil khair syagalatka hiya bisyarr. Waktumu itu, dirimu itu, kalau tidak kamu manfaatkan untuk kebaikan, maka dia akan memanfaatkanmu untuk keburukan. Makanya perhatikan, orang-orang yang nggak punya amal soleh, orang-orang yang jarang berzikir, biasanya lisannya digunakan untuk yang jelek-jelek. Ya. Mata yang tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk membaca buku, biasanya buku agama, biasanya matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang jelek-jelek. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk sesuatu yang positif. Inilah ajaran agama kita. Fa'idha faragta fansab. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Bahasanya dewek, aja sok ngomong engko disit. Penyakit ini, konsolat, engko disit. Nembe azan. Begitu diingatkan azan, engko disit. Ya, urung komat. Begitu komat engkau disit. Ya, urung takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram, biasanya imame macane dawa. Engkau disit. Akhirnya bablas. Ya, akhirnya bablas. Karena suka mengundur-ngundur pekerjaan. Bukan hanya dalam urusan dunia, bukan hanya urusan akhirat, termasuk urusan dunia. Ya. Orang punya tugas di kantor, nun sewu yang biasa kerja di kantor. Ya, kalau bisa pekerjaan bisa diselesaikan hari itu, selesaikan hari itu. Bukan berarti guru kurikulum 1 tahun diselesaikan 1 hari, bukan. Pekerjaan yang bisa saat itu, selesaikan saat itu. Ada sebagian orang nun sewu ini, yang kadang-kadang bekerja di kantor, nggarap KTP atau nggarap yang lainnya, sukanya numpuk sebagian, nggak semuanya, sukanya numpuk-numpuk pekerjaan. Ya. Ada pekerjaan masuk, lah ngodisit, maca koran. Akhirnya pekerjaan numpuk di depan dia. Coba kalau misalnya dia kerjakan hari itu langsung akan selesai, besoknya akan masuk pekerjaan lagi. Makanya pesannya salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, beliau pernah berpesan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau kamu masuk waktu sore, gak usah nunggu waktu pagi. Jadi kalau sudah masuk waktu sore, apa yang bisa kamu kerjakan, saya itu lakukan. Ada sebagian orang seperti itu, kretek sore, aku kok pengen infak ya. Aku kok pengen infak. Jangan tunggu besok. Kalau bisa lakukan, saya itu lakukan. Karena biasanya kalau sudah nunggu besok-besok, kalau enggak pikirannya berubah, ya kedahuluan ajal. Makanya kalau punya kretek melakukan kebaikan, lakukan saat itu. Enggak usah ngundur-ngundur sampai besok.
Itulah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW. Membiasakan diri untuk bersegera beramal. Ya. Pengen sedekah, pengen zikir, pengen baca Quran, pengen belajar. Ya. Ingin memperbaiki diri, ingin taubat. Ya. Ingin diet. Ada sebagian orang, kapan ya ngurangi diet? Besok lah. Akhirnya besok. Udah mau diet, tahu-tahu bakul bakso liwat. Mak, rong mangkok. Dietnya nantilah habis isya. Habis isya mie ayam liwat. Rong mangkok. Kapan dietnya? Jadi ketika akan melakukan sesuatu, lakukan. Selama itu baik, lakukan. Gak usah nunggu-nunggu besok-besok. Makanya nasihat Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu sudah masuk waktu sore, gak usah nunggu pagi. Sebaliknya, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau sudah masuk waktu pagi, tidak usah nunggu waktu sore. Kemudian beliau berpesan, wa khudh min sihhatika limaradik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan hidupmu sebelum datang matimu. Kalau sudah mati, sudah. Penyesalan yang ada. Orang yang suka mengundur-undur nanti menyesal. Contoh, ya, orang punya utang puasa Ramadan. Biasanya kan, wah masih Syawal, waktunya si Jawa. Ya, Syawal itu kan waktunya opor, terus apa? Kupat, ya. Nah, si Syawal. Begitu selesai Syawal, datang bulan, habis Syawal apa? Dzulqa'dah. Ya, Dzulqa'dah. Lah iki wis meh haji ki, biasanya ana undangan mangan ki. Nanti begitu masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Wah, ki Idul Adha ki. Lagi masane nyate. Habis itu Muharram, wah ada lagi. Begitu sampai Muharram kan masih lama. Tahu-tahu sudah datang bulan Ramadan berikutnya. Itu kalau orang sukanya mengundur-undur pekerjaan seperti itu. Sama juga ketika akan menunaikan ibadah haji. Sudah punya uang, cepat berangkat. Ada sebagian orang sudah ada uangnya. Lah, ngenteni bocah lulus sekolah. Begitu lulus sekolah, lah ngenteni bocah lulus kuliah. Begitu lulus kuliah, nunteni bocah bojo menikah. Begitu bojo ngenteni putu. Begitu putu ngenteni duwe omah. Ya. Begitu duwe omah ngenteni punya mobil. Akhirnya begitu datang waktunya, sudah selesai semuanya, dia jalannya sudah harus pakai tongkat. Gak kuat lagi. Atau bahkan lebih dahsyat dari itu, dia sudah terlanjur dijemput oleh ajal. Apa nanti yang dia katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, kamu sudah diberi kesempatan usia, sudah diberi kesempatan harta, kenapa tidak berangkat juga? Itulah akibat penyakit suka mengundur-ngundur amalan. Termasuk juga belajar. Belajar ilmu agama. Ada sebagian orang lah, mudahkan waktunya untuk foya-foya. Ya. Mudah foya-foya, mati masuk surga. Surga nembahmu. Ya. Jadi muda itu waktunya happy-happy. Nanti belajar kalau sudah tua, begitu tua, ngacok, menyesal. Ya Allah, senang ya kayak bocah cilik. Begitu baca sekali, dua kali langsung hafal. Nah kita ini yang sudah tua-tua. Wis ping kopang kaping. Murah nyandol-nyandol. Ya. Yang ada adalah penyesalan. Tapi masih mending. Masih mending yang menyesal daripada yang tidak. Ada orang sudah tua nggak menyesal juga. Masih mending berarti ini. Sudah ada penyesalan. Akan tetapi jangan sampai nanti cucu-cucu kita seperti itu. Anak-anak kita jangan sampai seperti itu. Makanya penyesalan-penyesalan itu harus kita putus. Rantainya itu kita putus. Mata rantainya kita putus.
Saya nggak mau anak-anak saya seperti ini. Oke, dulu saya ketika masih kecil, saya tidak memanfaatkan waktu saya untuk menghafal Al-Quran. Sekarang anak-anak saya dari kecil akan saya biasakan untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai kesalahan yang serupa terulang untuk anak-anak kita. Jangan. Ya. Kalau memang dahulu orang tua kita perhatian terhadap hafalan Al-Qurannya kurang, maka jangan sampai kita melakukan hal yang sama terhadap anak-anak kita. Ustaz, anak juga sudah besar, cucu, ya, cucu kita. Makanya saya senang gitu melihat ada nenek-nenek, kakek-kakek bawa cucunya berangkat ngaji. Kadang-kadang hafalannya cucunya lebih banyak dibandingkan kakeknya dan neneknya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Jangan suka mengundur-undur. Termasuk bukan hanya masalah ibadah-ibadah yang mahdoh. Ya sholat, puasa, zakat. Termasuk juga ibadah-ibadah yang lainnya. Yang sifatnya muamalah. Bayar utang. Ada sebagian orang sukanya ngundur-ngundur. Ya. Lalu utang 1.000 iki. Nah. Tahu-tahu sudah numpuk. Banyak. Akhirnya bingung bayarnya kapan. Hari-harinya gak tenang. Karena setiap hari dikejar sama apa itu tukang nagih utang namanya apa? Debt collector, ya, debt collector. Yang biasanya badannya kokar-kokar, sangar-sangar, tatone oke, medeni. Setiap hari hidupnya seperti itu. Kenapa? Karena dulunya begitu utang tidak segera dibayar. Akhirnya numpuk, bingung akhirnya. Ya, ini. Ada juga orang yang suka mengundur-undur taubat. Ya. Nanti seperti Fir'aun. Ya. Fir'aun itu baru mau taubat ketika sudah tenggelam. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 91. 90 sampai 91. Diceritakan dalam Al-Quran, hatta idza adrakahul gharaq, ketika Fir'aun sudah tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ketika sudah tenggelam, sudah sekarat, baru saat itu dia mengatakan, aku akan beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Jadi nggak mau menyebutkan nama Allah. Ya, jadi dia bahasanya masih ada angkuhnya. Masih ada keangkuhannya. Saya akan beriman seperti beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Enggak mau menyebutkan nama Allah. Ya. Wa ana minal muslimin, aku akan mau berserah diri kepada Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita qablu. Al-ana. Kalau bahasa kita, nembesiki. Baru sekarang kamu beriman. Waqad asaita qablu, dan kamu sebelumnya selalu berbuat maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan dahulu kamu suka merusak di muka bumi ini. Enggak diterima. Makanya jangan suka mengundur-undur. Fa idza faraghta fansab. Ustaz, apa artinya Islam itu enggak ada istirahat? Apakah Islam artinya enggak ada refreshing? Ada refreshing enggak? Ada istirahat enggak? Ada. Cuman istirahat dan refreshingnya itu pun untuk menyegarkan fisik lagi. Ya, refreshing dengan keluarga, dengan anak-anak. Sering saya ceritakan, yang namanya nyiapkan materi seperti ini, ya, nyiapkan materi pengajian seperti ini, itu terus terang kadang-kadang saya dihinggapi perasaan jenuh. Ya, karena baca buku ini capek. Ya. Sekian belas buku dibuka, terus berusaha untuk menata, mengatur susunan katanya. Kadang-kadang jenuh. Nah, di tengah kejenuhan itu, kalau misalnya dipaksain, kayak HP yang hang. Ya. Kalau dipaksain nanti panas. Ya. Terus gimana Ustaz? Panggil anak. Terus gimana? Bercanda dengan anak.
Ya, bercanda dengan anak, ya digendong, kemudian dimain-mainin, kemudian diajak cerita, diajak ini. Kalau sudah fresh, sudah sana le. Mainan lagi kamu sana. Nah, mau main sepeda atau apa. Fresh lagi. Setelah itu idenya keluar lagi. Nah, kalau misalnya nggak digituin, pusing. Ya. Karena memang manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi keterbatasan. Ada saatnya harus refreshing. Jadi refreshingnya seorang muslim itu adalah untuk membuat dia bisa semangat lagi. Bukan sekedar refreshing saja. Nggak seperti sebagian orang. Refreshing sebentina. Dalam arti setiap hari piknik kerjanya. Traveling terus kerjaannya. Enggak. Refreshing di dalam kehidupan seorang muslim adalah untuk memotivasi dia supaya semangat lagi dalam beribadah. Fa'idha faraghta fansab. Ini sekedar prolog untuk tafsir surat Al-Insyirah, dan saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian bahwa ada amalan yang sangat utama, yaitu puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa di tanggal 10 Muharram. Puasa di tanggal 10 Muharram, yaitu puasa yang dijanjikan oleh Nabi SAW bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lampau. Ini tentu sangat menggiurkan. Puasanya kapan Ustaz? Hari Jumat. Ya, tanggal 10-nya hari Jumat. Yang bertepatan dengan tanggal 23 Oktober. Ya, 23 Oktober. Dan dianjurkan untuk puasa 1 hari sebelumnya. Berarti kalau itu 10 Muharram berarti tanggal berapa? 9-nya. Berarti kapan? Besok. Ya, Kamis, Jumat. Ya, Kamis, Jumat. Maka saya menganjurkan kepada jamaah sekalian untuk menjalankan ibadah itu dengan harapan semoga Allah berkenan untuk menerima amal soleh kita. Dan pesan dari para pemuda, jangan lupa untuk menghadiri pengajian bersama Ustadz Aminur Ba'ith pada malam Ahad besok, ya, dengan judul menjadi juragan dunia akhirat. Nah, gue ya, ajakur juragan dunia dok, juragan akhirat. Kayak apa itu Ustadz juragan akhirat? Ikuti saja pengajiannya, ya. Kemudian tadi ada sedikit kekeliruan, kajian yang di Purwokerto dengan judul cara bertaubat dari harta haram, hari Ahad, ya, Ahad pagi jam 8:30. Itu tempatnya bukan di Masjid Agung Baitus Salam, tapi di Masjid Jenderal Sudirman. Masjid Jenderal Sudirman di Jalan Gatot Subroto. Ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti setelah Isya ada tanya jawab. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, dosa atau tidak seorang istri yang membangunkan suaminya untuk tahajud, diperciki air wudhu, malah marah-marah dan belum mau sholat tahajud, terus boleh enggak suami bersikap seperti itu? Memerciki suami atau istri untuk bangun tahajud itu boleh. Ya. Dan cara membangunkan seperti itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, rahimallahu mra'an qama istayqadha faqama minal layli wa ayqadha ahlahu. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian
dia membangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Seandainya istri itu tidak mau, kemudian laki-laki itu memercikkan air di mukanya. Ini suami membangunkan istri. Istri membangunkan suami, kelanjutan hadisnya. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa'aiqadhat ahlaha atau fa'aiqadhat ahlaha atau zaujaha. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia membangunkan suaminya untuk ikut bangun malam juga. Fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Seandainya suami tidak mau, maka dipercikkan di mukanya air. Jadi apa yang dilakukan oleh istri itu betul dan tidak dilarang di dalam agama. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara. Apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW tadi adalah salah satu cara. Beda antara satu-satunya cara dengan salah satu cara. Jadi nasihat Nabi SAW tadi salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Artinya tidak harus caranya seperti itu. Kalau seandainya bisa dibangunkan dengan cara yang lain, maka silahkan dengan cara yang lain, yang kira-kira tidak malah membuat pasangan menjadi marah, ya. Contohnya bagaimana? Macam-macam. Ada yang dengan mencium malah bangun, ya. Ada sebagian orang itu dibangunkan dengan bau duit. Ada sebagian orang seperti itu, bau duit bangun, ya. Ya nggak tahu lah, orang macam-macam ya, beda-beda. Jadi bagaimana? Nggak harus dengan air. Terus bagaimana suami bersikap seperti itu? Ya nggak benar. Suami marah-marah nggak benar. Ya, yang betul justru suami itu berterima kasih kepada istrinya. Bahkan istri yang seperti itu adalah tanda bahwa istri itu adalah istri yang baik, peduli dengan siapa? Dengan suaminya. Ustaz, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 17 disebutkan bahwa Allah itu akan menerima taubat orang yang melakukan maksiat karena bodoh, karena ketidaktahuan. Sementara saat ini banyak orang yang melakukan dosa bukan karena tidak tahu. Apakah taubat mereka bisa diampuni? Bunyi ayatnya, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Taubat itu adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Apakah maksud dari kebodohan ini adalah tidak tahu sama sekali? Para ulama kita menafsirkan, sebagian ulama menafsirkan ayat ini bukan hanya taubat untuk mereka yang tidak tahu, termasuk mereka yang tahu juga bisa diterima taubatnya. Kenapa? Karena ketika mereka tahu dan tetap melakukan dosa, itu menunjukkan bahwa dia orang yang bodoh. Ya. Sudah tahu hukumannya tetap menabrak. Berarti kan orang itu orang yang bodoh gitu loh. Sehingga ayat ini bukan berarti menunjukkan bahwa tobat itu hanya berlaku bagi orang yang tidak tahu. Karena kalau tidak tahu, orang yang tidak tahu bahwa itu maksiat kemudian dia melakukan, bisa jadi malah dia dimaafkan. Karena dia tidak tahu, dapat dispensasi malah. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tetap melanggar
walaupun dia tahu dan itu menunjukkan bahwa dia ini adalah maaf bodoh, ya. Karena sudah dikasih tahu hukumannya kayak gini tapi tetap saja melanggar. Ustadz, saya mau tanya apa hukumnya merayakan ulang tahun? Di kelas saya banyak yang merayakan ulang tahun, sudah dinasehati tapi susah. Mohon dijawab, please. Merayakan ulang tahun bukan kebiasaan kaum muslimin. Ya, merayakan ulang tahun bukan kebiasaan kaum muslimin. Itu adalah kebiasaan yang diimpor dari non-muslim. Maka seharusnya seorang muslim tidak mengikuti, tidak membeo ya kebiasaan orang-orang non-muslim. Maka tidak perlu diikuti. Kalau sudah dinasihati masih susah bagaimana, ya sudah. Yang penting kan Anda sudah menasihati. Yang penting Anda sudah menasihati. Lawong umurnya berkurang kok dirayakan. Berarti kan sudah mendekati kematian. Ya, semakin mendekati kematian semakin dirayakan, itu kan lucu. Ya, seharusnya ketika umurnya tambah dia semakin introspeksi diri. Puasa besok hari Kamis tepatnya untuk niat seperti apa? Niat puasa Tasu'a. Niat puasa apa? Tasu'a. Kalau panjenengan sulit mengingatnya, puasa tanggal 9 Muharram. Itu niatnya. Jadi kalau Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram, kalau Tasu'a itu puasa tanggal 9 Muharram. Kenapa ditambahi tanggal 9? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, ya, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Di dalam beberapa riwayat disebutkan, andaikan aku masih bisa, ya, hidup tahun depan, niscaya kata Nabi SAW, la asuman natasi', aku akan nambahi selain puasa tanggal 10, saya akan tambahi puasa tanggal 9. Ya. Ini maksud dari puasa tanggal 9. Ustadz, 25 tahun yang lalu saya berbulan madu dengan istri di luar kota pada bulan Ramadan. Kondisi tidak berpuasa, berhubungan badan pada siang hari. Apa ada kafaratnya? Jika ada, itu untuk suami apa untuk istri saja? Orang yang keluar dari rumahnya untuk bepergian jauh, ini saya tidak tahu di luar kotanya ini Purbalingga ke Purwokerto, ya, atau keluar kota jauh, ya. Kalau orang musafir itu mendapatkan, musafir maksudnya sudah keluar kota jauh, ya, itu mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa berarti boleh melakukan apa yang boleh dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa, termasuk hubungan suami istri. Ya. Akan tetapi di sini tidak disebutkan di luar kotanya ini jauh atau tidak. Ya. Kalau memang tidak jauh, berarti dia harus tetap puasa. Kalau puasa kemudian melanggar aturan, yaitu melakukan hubungan suami istri, maka dikenakan denda. Dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut tidak putus. Tidak putus. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Ya. Jadi ini kafaratnya, dendanya. Cuman di sini mohon diperjelas lagi buat yang bertanya, keluar kotanya itu masuk kategori safar, bepergian jauh, atau sekedar
keluar dari Banyumas ke Purwokerto atau Purwokerto ke Purbalingga. Kan mungkin saja keluar kota. Dari sini bulan madunya di Baturaden. Itu keluar kota atau bukan? Keluar kota. Tapi apakah bepergian atau tidak? Ya enggak. Ya, ke sini Baturaden tidak masuk kategori safar. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.